Pemprov Jatim andalkan program prakerja bagi korban PHK. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada sektor ketenagakerjaan. Merespon hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengandalkan program prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlahnya kalau di Jawa Timur, Pak, yang di PHK berapa, yang dirumahkan berapa, Pak? Oh ya, jumlah update-nya ya, Mbak ya. Jumlah update-nya sampai hari ini yang dirumahkan itu sekitar 17.228. Yang di PHK itu jumlahnya 3.132, Mbak. Di Jawa Timur itu prinsipnya ada dua. Satu dirumahkan, satu di PHK. Nah, kalau sektor perhotelan sementara ini kategorinya yang banyak itu dirumahkan. Nah, kalau yang di PHK ini umumnya adalah dari sektor industri yang sifat bahan bakunya itu impor, Mbak. Gitu. Yang dirumahkan ini tetap digaji atau tidak, Pak? Kami menyerahkan proses perjanjian kerja PKB namanya. Ya, perjanjian bersama antara pekerja dengan pemilik pengelola hotel. Nah, umumnya dibayar separuh, Mbak, mereka dirumahkan. Sampai kapan, Pak, dirumahkannya ini? Jadi gini, Mbak, konstruksinya adalah konstruksi dirumahkan. Ini bergantung kepada proses yang berlangsung ini nanti. Kita belum tahu, tetapi karena kategorinya mereka itu dirugikan oleh situasi COVID, by name, by address, kita kirimkan nama mereka ke Menteri Tenaga Kerja untuk mendapatkan namanya itu Social Safety Net, Mbak, dari program Kartu Prakerja yang dibuka oleh Menaker. Nah, jadi konstruksinya mereka kita kirim, NIK-nya, lalu rekomendasi dari perusahaan hotelnya, mereka mendapat nanti 600.000 per bulan, 4 bulan, Mbak. Itu baik yang di PHK maupun yang dirumahkan, Pak? Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Yang di PHK dan dirumahkan sama, ya. Ini berapa lama, Pak, bantuan 600.000 itu akan segera cair? Ini yang kami terus berkoordinasi karena ketika data kami kirim itu kan harus diverifikasi oleh kawan-kawan Kemenaker. Begitu verifikasi, nanti by name by address mereka sudah clear, kita sampaikan ke perusahaan harus mengirim nomor rekening masing-masing, Mbak, kepada kementerian, karena ini uang itu bantuannya sifatnya personal, tidak dilewatkan dinas, tidak dilewatkan perusahaan. Nah, mudah-mudahan kalau ini lancar, sekurang-kurangnya di end of April ini sudah bisa mulai disalurkan, Mbak. Gitu. Karena ini sangat dibutuhkan. Apakah ada jaminan seluruh karyawan yang di PHK dan juga yang dirumahkan ini akan mendapat bantuan tersebut, Pak? Sudah pasti begitu? Kan Kartu Prakerja ini dulu itu hanya diupayakan untuk 500.000 se-Indonesia melalui Kemenaker. Nah, sekarang sudah ditambah, jatahnya menjadi hampir 1 juta. Nah, ini juga bergantung kecepatan kami untuk mengirim by name by address itu. Ini yang dalam bentuk uang, Mbak, yang melalui Kartu Prakerja yang dirubah menjadi stimulus ekonomi sosial safety net itu tadi. Kalau ini bisa, pasti mereka dapat, Mbak, gitu. Pak, tentunya 600.000 ini tidak cukup begitu untuk memenuhi kebutuhan, apalagi mereka yang mempunyai yang sebagai tulang punggung keluarga. Apalagi Pak, mungkin bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Baik, yang dari Pemprov itu kan ada nanti pembagian sembako untuk mereka. Jadi dalam bentuk natura, ini yang sudah dirancang oleh Ibu Gubernur Jawa Timur untuk wilayah Jawa Timur. Jadi, nah nanti kita juga akan melihat bagaimana dari kabupaten kota. Karena usulan ini sebenarnya lah dimulai dari kabupaten kota bersama Apindo, bersama serikat pekerja di kabupaten kota. Sehingga nanti akan kita lihat. Nah, kita berharap bahwa yang disampaikan oleh kabupaten kota dan provinsi itu tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bantuan-bantuan kebutuhan makan, misalnya beras, gula, minyak, itu yang diharapkan. Sehingga ketika mereka tidak punya uang untuk membeli yang lain-lain, tetapi karena bahan makannya cukup, menurut saya itu sudah bisa mencukupi. Mbak, saya ingin sampaikan, mungkin kalau 600.000,
bagi ring 1 di Jatim memang mungkin kurang. Misalnya Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Tapi bagi di luar ring 1 cukup loh Mbak, 600.000 itu Mbak. Karena kan UMK mereka tidak lebih dari 2 juta Mbak. Oke, bantuan ini kan jangka pendek begitu Pak, hanya 4 bulan. 6 bulan, Jangka 4 bulan, panjangnya ya. Ya. seperti apa Pak? Sudah adakah skema-skema yang dipikirkan, yang dibuat begitu untuk mengakomodir para pekerja yang di PHK yang jumlahnya tidak sedikit Pak? Baik. Jadi kalau di Jatim sendiri Mbak, nanti kita masih tetap menjalankan proses reskilling atau upskilling Mbak, yang sudah kita siapkan bagi mereka yang di PHK untuk memilih jalur-jalur pelatihan. Kita sudah siapkan antara anggaran APBD dan anggaran APBN. Nah, di APBD itu kita sudah bisa menyerap 33.000 untuk nanti dilatih gitu. Nah, nanti kita akan kumpulkan juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena gini, kalau mereka ter-PHK dan mereka itu terdaftar sebagai peserta aktif, mereka kan dapat uang nanti dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dari BPJS Ketenagakerjaan juga ada namanya itu pelatihan untuk menyiapkan mereka mendapat reskilling, keterampilan lain, itu. Yaitu yang kita lakukan. Sehingga khusus anggaran pelatihan ini di Jatim tidak dipotong untuk recovery kesehatan, Mbak. Jadi ini yang sudah kita siapkan. Apakah ada juga Pak himbauan kepada pihak perusahaan agar nantinya memperkerjakan kembali setelah pandemi corona ini selesai? Pasti, Mbak. Kita sudah membuat satu ketentuan perjanjian. Jadi gini, semua permohonan PHK itu harus disertakan analisis dan keterangan, Mbak. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka mem-PHK itu apa? Kalau memang itu problemnya adalah problem karena bahan baku tidak ada, atau karena pasarnya jenuh, maka itu akan berlangsung setelah pandemik ini berakhir, berarti mereka akan bisa produksi lagi dan harus ada jaminan mereka kembali ke tempat kerja. Dan semua ini diawasi antara Naker, Apindo, dan Serikat Pekerja, Mbak. Gitu. Apakah karyawan yang di PHK ini sudah mendapatkan hak-haknya Pak, seperti contohnya pesangon Pak? Jadi gini, kalau PHK itu prinsipnya harus dibayar Mbak, pesangon. Nah, namun kalau tidak mampu harus dirundingkan Mbak di antara mereka gitu. Yang saat ini terjadi seperti apa Pak? Sudah dibayar atau memang belum dibayar karena perusahaan juga mengalami kesulitan ekonomi? Kategorinya beda-beda Mbak. Kalau maaf tidak saya sebut ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan memang karena sesuatu itu karena produknya sudah di-reject dari luar negeri dan yang lain sudah dibayar penuh Mbak. PHK-nya mereka sudah sesuai dengan aturan. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya itu misalnya pekerjaan pemborongan karena pesanan dari sana. Jadi dia memproduksi sesuatu karena dipesan. Nah ini yang kemudian menjadi sulit Mbak. Ini yang kemudian dirunding di antara serikat, pekerja, dan pengusaha. Sama-sama cari solusi karena yang sulit bukan hanya pekerjanya Mbak, pengusahanya juga seleher gitu. Jumlahnya kalau di Jawa Timur Pak yang di PHK berapa, yang dirumahkan berapa Pak? Oh ya, jumlah update-nya ya Mbak ya. Jumlah update-nya sampai hari ini yang dirumahkan itu sekitar 17.228. Yang di PHK itu jumlahnya 3.132 Mbak.